telah membacakan ayat suci Al-Quran. Untuk teman-teman semuanya, Ibu ingatkan sekali lagi, Ibu ingatkan untuk menyalakan kameranya. Oke, untuk kelas 10, 11, 12, silakan menyalakan kameranya. Kita simak acara hari ini. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Pengasuhan Konseling kepada Ibu Tias. Kami persilakan untuk memberikan kata sambutannya. Bu Tias, mohon maaf, ya, masih di-unmute. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian. Salam. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Bu Tias juga sehat. Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir, Lona, dari tadi. Sebelum kita hadir, beliau sudah siap, sudah ready. Dan sepintas tentang masterclass. Masterclass adalah program dari KPK, Kepala Pengasuhan dan Konseling IMC, yang mengundang narasumber keren, narasumber hebat di bidangnya, narasumber yang bisa menginspirasi kamu, insya Allah memotivasi kita semua untuk nambah ilmu, nambah keterampilan, membuka wawasan, dan lain sebagainya. Dan hari ini, alhamdulillah, Mas Ari, kita panggilnya Mas Ari aja ya, biar rasa muda terus gitu. Mas Ari sudah hadir di sini bersama kita semua. Kalian silahkan mendengarkan. Bu Tias dan Mas Ari Wibowo kenal sudah lama sekali. Jadi sahabatan lah kami ini. Dari sebelum Mas Ari punya baby barangkali ya, udah lama. Dan alhamdulillah Bu Tias tahulah sepak terjangnya Mas Ari. Mas Ari ini luar biasa. Anak muda pinter, anak muda nggak bisa diem, mungkin hiperaktif kali ya. Jadinya pengen taunya banyak gitu ya, kepengin bisanya banyak. Seru kalau ngomong sama beliau. Beliau itu kalau cerita seru banget. Dan pokoknya kalau ngobrol sama beliau ada sesuatu yang baru yang dibawa. Kalau nggak percaya dengerin deh nanti. Dan teman-teman silakan bertanya ya sebanyak-banyaknya, mumpung ada ahlinya di sini, jangan ragu-ragu. Karena untuk mendatangkan Mas Ari di sini ini sebenarnya susah karena beliau ini orang sibuk banget gitu ya. Baik, Pak Manarul, terima kasih. Kalau ada Pak Oni ada di sini nggak, Bu Winda? Oke deh, kalau tidak ada, Mas Ari, terima kasih banyak. Mas Ari, terima kasih banyak kehadirannya. Senang sekali saya dibantu dan senang sekali bisa menginspirasi anak-anak ini, anak-anak kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Tias. Sama-sama. Baik anak-anak semuanya, kita ke rangkaian acara berikutnya. Pada acara masterclass kali ini, tentunya kita semua akan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari pemateri yang sudah expert di bidangnya. Dan alhamdulillah sudah bergabung dalam jaringan Zoom meeting ini. Sebelum dimulainya acara inti, Ibu akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber keren kita hari ini. Beliau ini adalah seorang entrepreneur dan educator. Riwayat pendidikannya, beliau menempuh S1 Manajemen Agribisnis tahun 2002 sampai 2006, kemudian melanjutkan studinya Master Degree Manajemen dan Bisnis di IPB juga pada tahun 2012 sampai 2015. Dan tentunya banyak sekali pengalaman beliau, yaitu sebagai founder dan komisioner Zakindo Persada tahun 2019 sampai sekarang, sebagai business advisor
madeinindonesia.com dari tahun 2019 sampai sekarang, kemudian founder and director PT Laut Kita Sukses dari tahun 2018 sampai sekarang, sebagai dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor, kemudian founder dan komisioner Roda Publika tahun 2016 sampai sekarang, founder dan director Roda Bahari 2012 sampai sekarang, dan yang terakhir sebagai marketing manager SOC nasional dari tahun 2006 sampai 2011. Wah, banyak sekali ya aktivitas atau pekerjaannya dari Mas Ari ini. Pasti teman-teman semua sudah penasaran. Yuk kita ngobrol dengan ahlinya, kepada Kak Ari Wibowo Irawan. Kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih sekali Mbak Winda ya, Mbak Winda Sukma. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih sudah mandu dan juga jadi MC acara ini ya. Jadi acaranya keren, namanya masterclass gitu ya. MC-nya juga ngebawainnya dengan kece pokoknya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sehat ya, salam sejahtera. Jadi kalau dengerin kuliah atau motivasi biasanya mau siang mau sore orang selalu bilang selamat pagi gitu ya. Selalu nyebutnya selamat pagi gitu. Nah, ini pagi menjelang siang suasananya nih kalau saya bilang nih cakung ya, cuaca mendukung tapi bukan untuk belajar sebenarnya untuk tidur gitu. Karena di Bogor juga dari subuh hujan dan tadi Pak Manarul juga menyampaikan dari malam bahkan di Cibubur gitu ya. Jadi yang saya hormati dan banggakan pengajar dari SMA IT Insan Mandiri, ini dari wajahnya soleh dan soleha nih Pak ya. Ngelihat wajah Pak Manarul aja saya udah tahu nih, wah ini gurunya soleh dan soleha semua gitu ya. Bu Tias pastinya yang mengundang, terima kasih Bu Tias. Buat saya ini mudah-mudahan kesempatan kedua, mudah-mudahan juga teman-teman kalaupun pernah kita berjumpa, bisa dapat sesuatu ya dari pertemuan kita kali ini gitu. Dan juga banyak guru-guru tadi yang tidak bisa saya sebutkan, termasuk juga yang mengawali Pak Medi, ada Pak Saiful Kobir saya baca ya. Dan tadi pembaca Al-Quran juga bagus sekali dari Mas Syahil ya. Kemudian teman-teman yang saya banggakan kelas 10, kelas 12, saya masih kagok tuh kalau kelas 10, kelas 12. Saya tahunya dulu SMA kelas 1, kelas 2 gitu ya. Angkatan kita beda banget nih. Semakin banyak ngobrol ketahuan angkatan kita beda gitu. Dan juga mungkin ada wali murid, saya ucapkan selamat datang. Baik, saya coba efisienkan waktu. Saya izin share screen boleh ya, Mbak Winda ya? Iya, silakan. Oke, saya coba share screen dulu. Sudah kelihatan Mbak Winda slide-nya? Sudah? Sudah jelas, Halo? Mas Ari? Sudah jelas ya? Oke. Sudah. Slide-nya sudah terlihat ya, Mbak Winda ya? Oke, sudah. Sudah ya, baik ya. Oke, baik rekan-rekan semua, teman-teman semua, saya manggilnya teman-teman aja deh, biar kita sama-sama terus muda ya. Saya begitu ditelepon Bu Tias ngomong, Mas Ari kasih motivasi, temanya apa Bu Tias gitu ya. Ya pokoknya ngebuat orang-orang semangat untuk bangun pagi. Saya appreciate banget di kelas namanya master class. Kebetulan di Universitas Pakuan dan kalau teman-teman belajar dari kampus-kampus luar ya, walaupun kalian masih SMA gitu, selalu mengundang orang-orang luar tuh penting sekali gitu. Karena proses belajarnya jadi dapat sesuatu yang baru. Saya percaya di dunia pendidikan tuh kalian dapat sesuatu yang terstruktur. Jadi saya yakin bedanya sekolah sama di luaran. Jadi kalau di sekolah biasanya kita dikasih pelajaran dulu gitu ya. Dikasih ilmunya dulu baru mentas. Tapi kalau di dunia luar kalian nggak diajarin dulu, tapi mentas dulu. Kemudian nanti kejedot gitu ya, baru dapat pelajarannya. Jadi itu bedanya antara sekolah dengan apa yang terjadi di luar. Jadi mengundang orang-orang luar insya Allah bagus. Saya juga di Unpad bikin event tuh Mbak Sukma namanya Manajemen Day dan juga CEO Forum. Nanti mungkin beberapa dari Tokopedia, Shopee kalau seandainya memang berkenan, Insan Mandiri saya bisa fasilitasin ya. Jadi nanti teman-teman semua bisa belajar digital marketingnya lebih hebat gitu ya. Karena mereka juga punya kepentingan untuk punya member sebanyak-banyaknya. Oke, judulnya yang saya bawa adalah millennials, santuy tapi sukses. Jadi kalian tuh millennials ya, kalian semua millennials
millennials Muslim, mudah-mudahan juga kelak kalian tetap soleh ya, kelihatan dari wajah-wajah ini bercahaya gitu. Tadi sekilas tentang saya Aribo Irawan, rekan-rekan bisa manggil saya Pak Ari boleh, Mas Ari boleh gitu ya. Ini ada Instagram dan juga YouTube saya. Kita mau temenan juga boleh. Saya belum main TikTok nih ya, gitu. Saya belum main TikTok, tapi kemarin udah sign up Clubhouse gitu. Jadi teman-teman kalau pakai Apple sudah bisa gabung di Clubhouse. Clubhouse tuh jadi kayak audio chat gitu deh. Jadi kalian bisa belajar dari banyak orang hanya dengan mendownload Clubhouse ya. Oke, saya mau cerita apa yang kita hadapi sekarang ya. Saya nyebutnya nih eranya era disrupsi gitu. Disrupsi itu berubah, tapi berubahnya masif banget. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa prediksi perubahan itu bagaimana gitu ya. Nah, perubahan itu adalah sesuatu yang pasti gitu ya, sesuatu yang pasti terjadi. Pertanyaannya adalah kita mau ikut berubah apa enggak? Kalau kita berubahnya lebih lambat daripada perubahan, maka kita yang akan terlindas. Tapi kalau kita berubahnya sama atau lebih cepat bahkan, berarti kita bisa mengantisipasi. Jadi hari ini adalah zamannya orang untuk punya sistem bukan aset. Punya aset penting nggak? Penting. Tapi punya sistem itu hari ini jauh lebih penting. Coba kita perhatikan sekitar kita, di handphone kita deh, kita kayaknya nggak bisa lepas dari gadget kita ya, sehari mungkin 10 jam lebih mungkin harus megang gadget gitu. Dan saya pikir anak-anak sekarang sama nih seperti staf pengajar juga, lebih khawatir ketinggalan handphone ya Bu ya, dibanding ketinggalan dompet kan gitu. Nah ini kita bisa lihat Shopee ya, ada Tokopedia, Bukalapak, you name it lah ya, Lazada, lain sebagainya. Mereka punya toko, tapi mereka nggak punya barang. Bayangin, jadi mereka punya toko tapi nggak punya barang. Hari ini Netflix, mungkin juga ada Disney ya sekarang ya, ada video, ada macam-macam. Dia ada film, ada tontonan, tapi sebenarnya mereka nggak punya bioskop gitu. Atau di HP-nya suka dengar musik, ada Spotify gitu ya. Tapi dia sebenarnya nggak punya lagu, dia hanya nyediain media aja. Dan juga yang keempat adalah sosmed. Facebook ya, Facebook itu adalah sosmed tanpa konten. Ya kan yang berantem kita-kita tuh. Saya yakin kalau anak-anak muda udah jarang pakai Facebook nih, Mbak Winda ya. Tapi justru justru orang tua kita dipakai untuk acara reunian tuh biasanya. Jadi Facebook itu adalah sosmed tanpa konten tapi yang berantem kita gitu ya. Sama juga kayak Instagram nggak punya kamera kayak Fujifilm tapi bisa bikin mati Fujifilm karena mereka sharing foto di situ, sharing video ya. TikTok yang dulu katanya alay sekarang jadi nggak alay gitu ya. Bahkan sekarang udah dipakai sarana untuk belajar juga ya. TikTok tuh gitu Pak. Jadi bahkan saya ada teman manajer TikTok dulu katanya kita belajarnya tuh tentang Facebook Ads gitu ya. Ternyata orang sekarang beriklan di TikTok gitu. Dan terakhir adalah Clubhouse ya. Dan juga sebenarnya ada lagi Twitter. Nanti kalian bisa tahu karakteristiknya kalau mau ngomong atau beropini mungkin lebih enak pakai Twitter, mau curhat panjang lebih enak di Facebook gitu ya, mau sharing foto yang keren lebih enak di Instagram, videonya panjang pakainya YouTube. Wah, sekarang semua udah keisi gitu ya. Kemudian yang kelima itu ada Airbnb. Airbnb itu ngancurin banyak hotel. Dia benar-benar jadi kayak hotel, tapi sebetulnya dia nggak punya hotel gitu ya. Enak banget ya. Nggak punya hotel, nggak perlu bangun, nggak bikin overhead. Ternyata dia bisa jualan kamar gitu. Dan terakhir Grab dan juga Gojek yang hari ini masih ngebuat saya pikir Bluebird ketar-ketir ya. Bahkan Bluebird sekarang udah API nyolokin aplikasinya ke aplikasi mereka gitu Bu, biar bisa dipesan dari situ gitu. Dan hari ini udah benar-benar distribusi banget karena segala sesuatu mereka punya, tapi sebetulnya mereka nggak punya aset gitu, tapi mereka menguasai pasar. Itu yang terjadi teman-teman, gambaran untuk kita semua. Nah, ini juga gambar yang saya ambil dari Twitter dari mana-mana. Ini lucu banget sih. Saya ingat zaman kita kecil ya, ini mungkin staf pengajarnya sama nih dengan saya nih. Masih ngerasain main layangan gitu ya. Pulang cepat, pulang cepat. Sekarang anak-anak main drone gitu ya. Dulu keluar rumah keasikan main bola, hujan-hujanan gitu, disuruh masuk. Sekarang anak-anak di dalam rumah disuruh keluar gitu. Karena kebanyakan main gadget gitu ya. Bahkan dulu kayaknya orang celananya corak-corak, badannya nggak ada pakai tato. Kita Islam pasti nggak pakai kayak gituan ya. Tapi sekarang kita lihat badannya tatoan, celananya justru yang polos gitu. Nah, jadi ini gambaran dunia kebalik-balik. Kita harus tetap ngerti gitu ya. Gimana sih mereka main supaya kita nggak salah-salah dapat informasi gitu. Nah, saya ngebagi generasi itu jadi 4. Jadi ada generasi baby boomers, ini kelahiran 1946 sampai 60.
gitu ya. Mungkin sekarang usianya tuh oke, usianya 60 sampai 70 gitu ya. Ini mungkin neneknya teman-teman nih. Dan juga ada generasi X. Nah, generasi X ini usianya mungkin sekarang 40 50, mungkin orang tua kalian gitu ya. Dan juga generasi Y ini mungkin om kalian, tante kalian atau mungkin kakak ya. Ya, umurnya 20 sampai 30-an. Dan yang terakhir adalah mereka ya, generasi Z, yaitu kalian. Nah, generasi nenek dan bapak kita itu selalu identik dengan sesuatu yang kebendaan. Jadi saya ingat tuh nasihatnya mereka tuh selalu gini, Ri, kalau udah dapat gaji yang pertama dibeli rumah ya, gitu ya, nabung ya, sesuatu identik dengan kebendaan gitu. Bahkan kalaupun beli mobil boleh, tapi kadang-kadang mereka nggak suggest karena dia bilang, aduh ini makin lama makin turun gitu. Tapi rupanya rekan-rekan yang umurnya 25, 30, bahkan lebih muda lagi belasan, itu nggak terlalu suka dengan kebendaan, sukanya sama sesuatu untuk pengembangan diri gitu. Jadi mereka lebih suka gimana caranya bisa nguasain bahasa yang banyak, gimana caranya punya gadget yang keren, gimana caranya punya kamera yang bisa underwater gitu ya, punya drone yang keren, sesuatu yang berkaitan sama pengembangan diri. Mungkin untuk beberapa orang tua kita atau generasi di atas kita itu nggak populer, ngapain sih mubazir buang kayak gini gitu ya. Rupanya hari ini teman-teman main sosial media tuh udah menjadi suatu aset, jumlah follower itu menjadi penting gitu ya. Nah itu karena bisa ngedatengin duit sendiri, makanya sesuatu yang berbau pengembangan diri selalu pengen gitu ya. Dan anak-anak muda sekarang lulus S1, lulus S2, mereka merasa nggak cukup tuh Bapak Ibu ya dan rekan-rekan semua, mereka tuh kalau perlu ikutan les, ikutan sertifikasi. Ya, jadi saya mau encourage juga teman-teman yang ada di kelas 12, in case kalian nanti membidik, biasanya pada membidiknya universitas negeri ya. Kalaupun nanti ternyata nasibnya tidak sesuai, kalian masuk swasta, saya cuma mau bilang bahwa hari ini gap antara swasta dengan negeri itu saya rasakan makin tipis. Saya kebetulan dulu kuliahnya di universitas negeri, tapi saya ngajar di swasta, saya tahu sekali bahwa swasta sekarang accelerate, gitu ya. Ada beberapa kampus bahkan di Indonesia yang swasta buat saya sih bahkan lebih bagus daripada negeri. Jadi ijazah itu buat saya hanya sinyal, ya. Tapi nanti kalian bisa diterima apa enggak, bisa kerja apa enggak tuh kompetensinya yang nentuin. Nah, yang menjadi masalah adalah hari ini banyak sekali ijazah tuh yang tidak berbanding lurus sama kompetensi gitu. Jadi nanti kalian nggak usah berkecil hati. Kalaupun ternyata nanti kalian nilai saya nggak begitu bagus gitu ya. Saya banyak ketemu teman yang nilainya nggak bagus gitu ya. Tapi keluar kampus atau keluar sekolah malah dia perform gitu, malah dia diterima kerja. Artinya apa? Artinya boleh jadi ada banyak hal yang tidak dinilai di sekolah, itu sebetulnya malah worth it di luar sana. Oke, saya ulangin ya. Sekolah tuh pasti berusaha maksimal, tapi boleh jadi ada sesuatu yang dinilai di sekolah, itu yang ternyata, yang tidak dinilai nih, ternyata itu malah penting di luar. Saya ambil contoh yang sederhana gini. Sekolah itu, mungkin kalau teman-teman flashback dari kelas SD gitu ya, sekolah tuh ngajarin kita untuk belajar nulis ya dan belajar menghitung. Tapi sekolah itu jarang ngajarin kita untuk ngomong apalagi mendengarkan. Padahal ngomong dan mendengarkan itu adalah dua aspek yang paling penting. Kalau kalian suatu saat jadi sales dan marketing, ya kemampuan mendengarkan orang itu menjadi sangat krusial. Semakin tinggi barang yang dijual, biasanya kemampuan mendengarkannya harus lebih baik gitu. Itu bicara tentang pengembangan diri. Hari ini kita pusing, saya nyebutnya noisy market ya. Jadi pasar tuh penuh gitu, informasi penuh. Mau nonton YouTube langsung iklan. Yang lihat TV dikit-dikit iklan, di jalanan billboard segala macam iklan. Jadi semua tuh noisy banget. Dan kalau kita pikirin nanti, wah gimana ya, ternyata 60% lebih itu, kita kan penduduknya 250, 260 ya, itu 60% lebih itu kita angkatan kerja loh teman-teman. Berarti kalian nih, yang ada di kelas 10 sampai 12 itu harus bersaing dengan noisy market ini gitu. Nah pertanyaannya adalah, gimana ya caranya supaya kita bisa sukses, gimana caranya ya supaya kita bisa beda. Nah saya dengan segala keterbatasan coba share sesuatu, ini based on experience, mudah-mudahan teman-teman bisa dapat sesuatu ya dari sini gitu. Pertama, saya punya tips namanya being just you gitu, being just you. Saya informasikan ini karena saya ngerasa dulu waktu saya sekolah, SMP, SMA, bahkan kuliah ya, Mbak Winda, Pak Manarul, saya tuh nggak pernah dikasih tahu Pak tentang hal ini. Tapi saya rasa inilah yang sebetulnya harus ditempuh oleh
rekan-rekan dari insan mandiri ya, terlebih kalian adalah generasi Muslim gitu ya, sehingga kita harus benar-benar kuat gitu. Nah, kenapa saya bilang just being you ya, atau being just you? Karena saya ngelihat di luar sana orang-orang yang lulus SMA kemudian kerja atau kuliah kemudian kerja, itu saya nyebutnya seringnya jadi zombie gitu ya, jadi zombie. Jadi kayak hidup tapi nggak punya kehidupan gitu. Kebayang ya, zombie itu biasanya mukanya pucat gitu ya, matanya merah gitu. Kalau mau kerja tuh, saya mungkin sempat ngalamin gitu karena saya pernah kerja di swasta juga. Saya ngerasain perginya gelap, pulangnya gelap gitu ya, teman-teman. Jadi ngerasa jalanin sesuatu jadinya rutinitas gitu. Nah, zombie-zombie ini kenapa bisa terjadi? Karena sebetulnya dia nggak pernah mencoba untuk, kalau bahasa agamanya mungkin bertafakur, Pak ya, atau mencoba menginternalize dirinya. Dia tuh sukanya apa sih sebetulnya? Nah, saya mau berangkat dari sini dulu gitu, karena buat saya untuk menjadi sukses gitu, itu pertama kali harus kenal diri dulu, kenal diri kita dulu ya, sendiri ya. Nah, saya minta teman-teman bikin list. Kalaupun sekarang lagi pegang pulpen sama kertas, nggak apa-apa, boleh sambil tulis. Tapi pun kalaupun enggak, coba di-memorize aja di pikirannya. Saya minta nanti kalian di rumah coba isi 5 hal ini ya, 4 hal ini, kemudian minimal masing-masing itu diisi minimal 5 lah. Pertama adalah apa yang kamu suka atau cintai gitu ya. Oh, saya sukanya basket, saya sukanya sepak bola, saya sukanya bikin tempe, saya sukanya kuliner, saya sukanya foto, whatever. Saya sukanya tidur juga nggak apa-apa. Karena hari ini ada orang yang tidur aja dibayar, Pak. Karena tugasnya dia adalah ngetesin matras tidur. Tuh ada Pak orang yang benar-benar bisa nggak dia tidur? Tidur aja dibayar. Jadi cari tahu ya 5 hal. Kalau Pak cuma dapat 3 pun nggak apa-apa. Kamu harus cari itu. Kemudian yang kedua, kamu harus temukan apa yang kamu kuasai. Ya, sesuatu yang kamu suka atau cintai itu belum tentu kamu kuasai. Boleh jadi saya suka basket, tapi belum tentu saya jago basket. Boleh jadi saya suka bola, tapi belum tentu saya jago main bola gitu. Jadi sesuatu yang kamu kuasai itu harus ada berarti mulai pengakuan dari orang luar. Nah, orang luar udah mulai ngakuin nih. Wah, misalnya ternyata memang Pak Manarul dalam public speaker-nya bagus nih. Nah, jadi udah mulai ada pengakuan di luar bahwa inilah yang dikuasai. Ya, karena apa yang kamu kuasai, ya, dan itu ketemu dengan apa yang kamu suka atau cintai, itulah yang menjadi passion. Di luar sana orang banyak nyebut tentang passion. Passion itu apa sih? Berarti yang kamu sukai itu ketemu sama yang kamu kuasai. That's passion. Sesimpel itu memahami tentang passion. Nah, kemudian pertanyaannya kalau kamu suka dan kamu kuasai, apa kemudian itu jadi duit? Nah, kreativitas itu nggak bakal jadi duit kalau nggak dieksekusi. Ya, begitu dieksekusi, baru kita ketahuan ada orang yang mau bayar apa enggak. Nah, nanti teman-teman isi lagi nih 5 hal, isi lagi 5 hal yang kira-kira orang lain mau bayar. Ya, yang kira-kira orang lain mau bayar. Misalnya, oke, misalnya Mbak Winda ngomong nih, saya sukanya MC nih, kayak orang mau bayar deh kalau saya jadi MC. Misalnya tadi rekan kita yang ngajinya bagus, saya bagus nih ngaji, mungkin di acara-acara nanti selalu ya biasa lagi kepala acara daerah selalu ada yang dibuka dengan ngaji gitu, orang mau bayar. Wah, itu berarti bisa menjadi sebuah profesi. Apa yang kamu kuasai dan orang mau bayar itu bisa menjadi sebuah profesi. Ini perlu dicatat nanti teman-teman. Jadi nanti kira-kira nggak dapat kerjaan, bisa nggak dapat duit? Bisa. Berarti kamu harus nemuin profesi kamu. Apa itu profesi? Kamu kuasain dan orang mau bayar. Ya. Dan yang keempat adalah apa yang dunia butuhkan gitu ya. Nah, apa yang dunia butuhkan, saya nyebutnya keahlian. Jadi kalau kamu punya satu profesi, di mana profesi itu ternyata dunia perlu itu, wah itu bisa menjadi sebuah keahlian. Contoh sederhananya adalah di Bogor sini ada namanya Ibu Sri di daerah Ciamas. Dia bisa mengubah kotoran hewan atau sampah menjadi untuk masak gitu ya, biofuel segala macam. Dia bisa bikin gitu dan bisa bikin macam-macam ya, sampai motor listrik segala macam. Itu menjadi sebuah keahlian. Atau ada orang yang menggarap bank sampah, kemudian dari sampahnya diubah jadi kerajinan. Itu menjadi keahlian. Saya punya sahabat Pak Au Bintoro. Pak Au Bintoro itu adalah orang Chinese di Bogor, dia pendirinya Olimpik, jadi foundernya Olimpik gitu ya. Nah, foundernya Olimpik ini, dia selalu bilang, Ri, harus diingat ya, rezeki itu nempelnya di masalah. Artinya, kalau kamu bisa
nyelesain satu masalah, itulah yang berarti yang dunia butuhkan. Itu menjadi sebuah keahlian. Gitu ya. Nah, ini kalaupun nanti yang D gitu ya, yang dunia butuhkan dan ketemu apa yang kamu sukai, itu menjadi sebuah misi. Oke, saya rada cepet di sini. Singkat cerita, apa yang tadi saya minta list ke teman-teman semua, kalau itu ketemu semua, apa yang kamu suka, apa yang kamu kuasai, apa yang orang mau bayar, apa yang dunia butuhkan, itulah yang disebut dengan ikigai. Nah, ini saya analogiin lagi diagram biar teman-teman lebih tahu nih, apa yang kamu suka warnanya kuning, apa yang kamu kuasai warnanya hijau, ya, apa yang kamu orang bersedia bayar warnanya biru gitu ya, dan apa yang dunia butuhkan warnanya merah gitu. Nah, kuning sama hijau, suka dan kuasai jadinya passion. Kalau kamu kuasai dan orang mau bayar, namanya profesi. Kalau orang mau bayar dan dunia butuh, namanya keahlian. Kalau dunia butuh dan kita suka, namanya misi. Itu harus ketemu empat-empatnya, itulah baru yang dinamakan ikigai. Kalau salah satu aja nggak ketemu, gitu ya, misalnya ternyata dunia nggak butuhkan, kamu puas, tapi mungkin ada perasaan nggak berguna. Contohnya apa? Gini, saya tahu di sini banyak mungkin pemain e-sport yang suka main game-game. Ya. Kamu suka nggak game? Suka. Kamu nguasain game nggak? Wah, jago banget. Orang mau bayar nggak kamu main game? Mau gitu. Dunia butuh itu nggak? Sebetulnya ini nggak terlalu guna banget untuk kemaslahatan orang. Nah, itu biasanya nggak ketemu ikiganya. Dia hanya dapat kepuasan tapi ada perasaan yang nggak berguna gitu ya. Nah, kemudian nyaman. Nyaman ini kalau kita lihat nyaman namun ada perasaan hampa gitu. Dia menguasai, orang mau bayar, dunia perlu tapi dia nggak suka gitu loh. Biasanya ada perasaan hampa tuh. Saya banyak punya teman-teman yang udah pada posisi middle managerial atau bahkan top managerial di usia 20-30 tahun yang memilih untuk banting setir balik lagi ke awal, Pak. Karena dia ngerasa bahwa dulu saya ngambil bidang sesuatu tuh karena disuruh orang tua saya. Walaupun saya perform, tapi sebenarnya deep inside saya nggak suka gitu. Dan ada juga yang begini nih. Nah, kalau yang begini kan warna merahnya dapat, birunya dapat, tapi hijaunya nggak dapat gitu ya. Ada perasaan dia kira-kira ada perasaan ketidakpastian gitu ya. Nah, kemudian juga ada juga yang begini nih, ya kuningnya dapat, suka, kuasain gitu ya. Dunia butuh, tapi nggak ada yang mau bayar gitu. Wah, ini kebanyakan kejadiannya sama para seniman nih ya. Atau orang-orang yang suka main gitar gitu di depan gang, gonjreng-gonjreng, suka, kuasain nggak main gitar, jago gitu ya. Tapi kebetulan salah tempat gitu, jadi nggak ada orang yang mau bayar. Nah, kalau misalnya empatnya ini ketemu, inilah yang disebut dengan ikigai. Teman-teman, saya nggak bisa jelasin ini detail, tapi cara belajar millennials atau anak-anak zaman sekarang, apalagi anak teman-teman dari SMA IT, Insa Mandiri, adalah kalau nemuin kata kunci yang bagus kayak ikigai, catat, nanti googling. Oke? Anything. Hari ini belajar nggak cuma di sekolah, hari ini kalian bisa belajar dari TEDx, kalian bisa belajar dari Khan Academy, kalian bisa belajar dari Google, anything. Karena teknologi itu netral. Kita bisa ngebawanya jadi negatif apa enggak tergantung kita. Oke ya, sekarang masuk ke tips kedua nih. Tips kedua adalah dare to be different atau berani beda. Ini kayak teori tapi nggak semua orang berani ngelakuin. Kita nih kayak anak bebek ya. Perhatiin kalau bebek jalan, satu ibunya bebek jalan ke kiri, anak-anak ikut semua. Kadang-kadang siapa tahu tuh jalannya malah ke jurang gitu loh. Jadi kita harus berani untuk beda. Untuk beda itu nggak semua orang bisa. Karena nggak semua orang berani. Nah, saya men-challenge kalian untuk berani. Saya punya anak kecil, suka dulu nonton film Madagaskar gitu ya. Ada si Marty nih, si zebra gitu ya. Ini zebra tuh kalau ketemu hampir sama semua. Ya, kita sampai bingung mana zebra yang bagus. Oke? Dan saya selalu percaya kata kuncinya, sedikit lebih beda, lebih baik dibandingkan sedikit lebih baik. Lihat zebra yang ngelawan arah, dia tuh sedikit lebih beda. Bukan berarti dia lebih baik. Tapi dalam dunia marketing, apalagi kita nanti, kita kan masuk dunia kerja, berarti kita masuk ke pasar bebas ya teman-teman ya. Gimana sih caranya supaya orang tuh notice sama kita? Atau kita mungkin nanti mau jadi pengusaha, punya produk, punya services, kita pasti pengen orang notice dengan produk kita. Maka kita harus beda. Jadi buat saya, jadi saya ingat cerita tentang somai. Somai yang enak tuh banyak, tapi tiba-tiba ada somai yang enaknya biasa aja, tapi penjualnya pakai baju pink, gerobaknya warna pink gitu ya. Somai pink itu karena dia beda dia jadi viral. Jadi sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kalau kamu mirip dengan yang lain, kalau kamu seperti orang kebanyakan itu katanya kutukan. Karena di dalam kalau kita lagi dalam konteks jual-jualan ya, itu saya nyebutnya komoditas. Ya.
Burger itu komoditas, nasi uduk tuh mungkin komoditas, tapi begitu burgernya ditaruh dan dijual sama McDonald's, dikasih brand, ya, dikasih kotak McD, dikasih nama Burger King, dia menjadi sebuah brand. Gitu. Jadi kalau konsep saya jualan adalah kalau kita nggak dikenal dengan suatu keunikan tertentu, maka kita menjadi komoditas, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Makanya kita harus punya uniqueness supaya kita masuknya ke brand. Oke, nanti teman-teman kalau suka manajemen, karena background saya manajemen, baca juga ya, namanya Blue Ocean Strategy atau strategi laut biru di bahasa Indonesiain. Nah, kita tuh kebanyakan milih sesuatu yang red ocean. Contoh ya, hari ini dulu tuh mungkin kalau balik ke 2-3 tahun lalu bisnis kopi menarik. Tapi karena sekarang kita lihat coffee shop berantakan ya, baru belok dikit ketemu coffee shop, selemparan batu ketemu coffee shop gitu ya. Coffee shop tuh hari ini menjadi red ocean. Nah, red ocean tuh artinya lautnya biru. Kenapa red ocean itu berarti lautnya merah. Kenapa lautnya merah? Pemainnya banyak. Ikan yang ketangkap udah banyak, lautnya berdarah-darah gitu ya. Bahkan orang sekarang jualan kopi udah bertarung gitu. Saya pikir kalau kalian suka konsumsi kopi ya, banyak coffee shop yang suffering hari ini gitu ya. Karena mereka udah mulai beralih konsep juga tuh menjadi grab and go. Jadi beli cabut, udah nggak nunggu lagi. Makanya kalau dilihat gimana janji jiwa, gimana kopi kenangan tuh udah mulai nggak terlalu buka konsep kafe ya, tapi orang pesen aja gitu. Sekarang udah mulai berdarah-darah. Coba lihat harga Starbucks kalau kita beli kopinya literan. Starbucks udah punya konsep yang namanya beli satu gratis satu gitu. 120.000 dapat 2 liter. Coffee shop yang masih main di 80.000, 90.000 udah pasti kalah. Udah kalah brand gitu ya. Kalah akses segala macam. Nah, itu yang disebut dengan red ocean. Kalau blue ocean berarti kita nyoba nyari pasar yang kira-kira orang tuh nggak rame. Karena orang itu nggak rame, kita benar-benar bisa nunjukin bahwa kita benar-benar beda. Jadi nanti tugas kalian, kalau kalian berkarya, kalian ngerasa punya suara oke, ya, atau kalian ngerasa bahwa saya jago public speaker atau apapun, cari sesuatu yang unik gitu. Karena yang kira-kira orang belum ketemu itu yang namanya blue ocean. Saya rada cepat karena saya pengen kelar di 11:30 supaya nanti bisa ada sesi tanya jawab ya. Nah, yang ketiga ya. Yang ketiga adalah create your own personal branding. Nah, saya memang usul ke Butia, saya boleh nggak cerita tentang personal branding? Karena ujung-ujungnya nanti kalau kita udah bisa nemuin diri kita, ya, kemudian kita konsisten dengan karya kita, kemudian kita dapat kita bedanya di mana, sebetulnya kita at the end tuh ngebentuk yang namanya personal branding. Ya, personal tuh adalah sesuatu yang ada pada diri kita. Sesuatu karena personal dia tuh berarti genuine, berarti dia benar-benar jujur. Nah, gitu ya. Branding itu adalah janji atau konsistensi terhadap kualitas tertentu. Jadi kalau saya sebut ayam goreng paling enak di Indonesia, di benak kalian langsung KFC. Karena KFC juga berani bilang dia jagonya ayam. Burger yang enak, relatively enak, tapi rada murah, McDonald's. Burgernya lebih enak lagi dan lebih mahal dikit, langsung image-nya adalah Burger King. Itulah kekuatan branding. Orang-orang hari ini kenapa bisnisnya sustain jangka panjang, karena dia bukan cuma jual produk, tapi juga dia bangun brand. Banyak orang ngomong nggak usah bikin personal branding deh, pencitraan loh gitu ya. Pencitraan itu beda banget sama personal branding. Pencitraan tuh fake, pencitraan tuh palsu. Ya, kalau personal branding itu genuine, jadi benar-benar apa adanya dari diri dia. Nah, buat saya personal branding adalah identitas. Hari ini kita berbisnis, hari ini kita berkarya, hari ini kita menjadi guru, menjadi dosen, menjadi siswa, itu sebenarnya harus punya personal branding. Mungkin di peserta Zoom kali ini mungkin 50-60 orang, gabungan kelas 10, 11, 12, boleh jadi Bu Winda nggak hafal semua tuh. Boleh jadi Bu Tias, Pak Manarul nggak ingat semua. Siapa yang dia ingat? Yang jago ngaji. Siapa yang dia ingat? Yang paling pinter. Siapa lagi yang dia ingat? Yang paling bangor. Benar nggak, Bu? Yang paling-paling itu biasanya dialah yang sebenarnya punya personal branding atau identitasnya. Nah, lalu apa sih definisi personal branding? Berarti apa yang kita omongin, ya, what you say, apa yang kamu lakukan, what you do, and then what people think about you. Jadi apa yang orang pikirkan tentang kamu. Jadi apa yang kamu omongin, apa yang kamu lakukan, apa yang kira-kira orang pikirkan tentang kamu. Itulah personal branding. Personal branding bisa kuat kalau ketiga-tiganya selaras, gitu ya. Saya punya jokes nih. Katanya orang Meksiko itu banyak ngomong, kemudian kerjanya dikit.
Kalau orang Korea sama Jepang, ya ngomongnya dikit, kerjanya banyak, kebalikannya. Kalau orang Amerika, ngomongnya banyak, kerjanya juga hebat, kerjanya juga banyak. Nah, kalau orang Indonesia yang keempat, kira-kira gimana tuh Bu Winda, orang Indonesia? Orang Indonesia adalah orang yang apa yang diomongin beda sama apa yang dilakuin atau dikerjain. Nah, itu yang sebetulnya nggak bisa menjadi sebuah personal branding. Karena personal branding adalah apa yang kita omongin, apa yang kita lakukan, dan apa yang kira-kira orang pikirin. Ngomong itu satu hal, tapi tindakan itu adalah hal lain, gitu ya. Jadi orang tuh kadang-kadang dinilai konsistensinya justru dilihat dari tindakannya, gitu ya. Oke, kita perlu punya personal branding. Jadi saya nyimpulin apa sih personal branding? Bahasa gampangnya adalah gini, kegiatan ya yang kita bilang sama dunia, kita bilang nih ke dunia, kita nih siapa? Supaya kita dapat peluang yang diinginkan. Itulah personal branding. Jadi gini, mungkin Bu Tias, saya sahabatan dengan Bu Tias, dengan suami Bu Tias, Ustadz Heri gitu ya. Mungkin Ustadz tahu bahwa saya suka-suka nih baca buku, kadang-kadang juga ngisi beberapa acara. Berarti saya punya personal branding bahwa saya suka nih ngisi acara. Begitu tiba-tiba ada kesempatan, Bu Tias kontak saya, ya. Nah, berarti orang ingat kita akan sesuatu itu berarti kita sudah punya personal branding. Konsep personal branding menjadi penting karena kita bicara tentang konsep uang dan juga peluang. Oke, kalau kita nggak punya personal branding, berarti kita akan terus-terusan ngejar uang. Tapi kalau kita punya personal branding, maka peluang yang akan ngejar kita. Ya misalnya, pokoknya kalau urusan ngaji, tadi tuh Mas Sahil ya, saya selalu ingatnya Mas Sahil. Berarti Mas Sahil punya personal branding tentang kalau ngajinya juga bagus gitu, ngajinya tartil. Saya ingatnya Mas Sahil. Berarti kalau ada tiba-tiba pengajian, saya ngundang Mas Sahil tiba-tiba dapat rezeki kan dari situ. Itulah yang disebut bahwa peluang nyari kita. Kenapa peluang bisa nyari kita? Kenapa dunia bisa tahu kita? Karena kita nunjukin kita suka apa. Karena kita konsisten nunjukin apa yang kita suka. Ya, jadi kadang-kadang ada, misalnya gini, tiba-tiba orang tua kita ngedesain gitu ya, desain kalender, kemudian bayar mahal. Tiba-tiba anaknya ngomong, "Mah, ini bikin di mana? Ada di teman mama." "Lah, Mah, gini doang saya juga bisa," gitu ya kata anaknya. Nah, kemudian sebetulnya apa yang salah? Anaknya nggak pernah ngasih tahu orang tuanya bahwa dia bisa. Jangan lupa, ikigai itu bicara tentang apa keahlian kita, oke? Sedangkan personal branding tidak cukup hanya menemukan diri, tapi kita harus konsisten berkarya dan mengkomunikasikan apa yang kita bisa. Itu sebetulnya personal branding. Oke ya. Nah, saya nanti minta teman-teman ngisi ya, ngisi titik-titik. Titik-titik ini adalah isian tentang personal branding. Saya adalah siswa yang titik-titik. Saya adalah guru SMA IT insan mandiri yang titik-titik. Yangnya itu harus diisi, Bu. Kalau Ibu bisa, Ibu, Bapak, atau rekan-rekan semua bisa ngisi titik-titiknya dengan spesifik, nah kata kuncinya itu, berarti Ibu sudah punya personal branding. Saya adalah guru yang kerja keras, terlalu umum, kerja keras itu terlalu umum. Saya adalah siswa yang rajin, terlalu umum. Saya adalah siswa yang paling jago bahasa Inggrisnya, spesifik. Saya siswa yang paling jago nari jaipongnya misalnya. Jadi ada sesuatu yang spesifik sehingga nanti orang tahu bahwa oh iya dia lead-nya di situ gitu. Saya cerita sedikit. Saya nggak pernah niat untuk sering jadi moderator dan lain sebagainya, cuma niat ngajar aja gitu ya. Karena ngajar di beberapa kelas, kemudian mahasiswa mengadakan acara gitu, Bapak Ibu sering banget diajak jadi moderator, bahkan sampai kebanjiran. Nah, saya bilang gini, aduh, kenapa ya? Nah, berarti ada sesuatu tuh yang mereka minta kita dan kayaknya kita fulfill requirement itu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau jadi perform, kalau mau jadi unik dan selalu top of mind gitu kan, brand itu kan selalu top of mind. Kalau bicara donat apa sih? Dulu Dunkin, sekarang mah udah dihajar abis-abisan sama Jeko gitu ya. Bahkan kemarin Jokowi bagi-bagi korban bencana pakai Jeko katanya gitu ya. Jadi Jeko dipresetin jadi Jekowi gitu. Nah, jadi harus ada brand yang harus diingat tuh apa. Nanti teman-teman isi ya untuk kira-kira apa gitu ya. Oke, Mbak Winda, saya masih boleh 5 menitan lagi ya, Mbak Winda? Boleh ya, Mbak Winda ya? Saya ada Ya, 5 boleh. tips nih. Ini yang keempat ya. Oke, Oke, yang boleh. keempat adalah terima kasih Mbak Winda. Start small, act now. Jadi lakukan sekarang, walaupun itu kecil. Banyak orang yang jago, tapi nggak kelihatan jago karena nggak mulai untuk berkarya. Banyak orang yang lebih jago, tapi nggak kelihatan karena dia nggak pernah berkarya. Akibatnya apa? Akibatnya orang-orang ini menjadi baper.
Padahal penyakit milenial pertama yang harus dihindari adalah baper. Kenapa kita baper? Karena sehari-hari kita nggak disuruh ke sekolah, kerjaan kita cuma makan, tidur, main gadget. Makan, tidur, main gadget diulang-ulang, saya yakin baper. Apalagi kalau main gadgetnya tidak untuk sesuatu yang produktif, ya. Cuman kepoin Instagram orang, segala macam. Bawaannya nanti baper. Kenapa? Karena sosial media seringnya mengajak kita untuk membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Padahal yang orang lain posting di sosial media itu biasanya yang menyenangkan doang, yang susahnya enggak, ya. Makan mie ayam nggak diposting gitu ya, tiba-tiba makan lasanya spaghetti diposting kan gitu. Kan sama ya kayak anak-anak, saya tahu mahasiswa saya tuh, jadi minggu pertama makannya Padang gitu ya, minggu kedua mulai makannya soto gitu, minggu ketiga mulai makan Indomie gitu, minggu keempat mulai makan Promak. Nah itu nggak pernah disorot tuh minggu ketiga sama minggu keempatnya, tapi yang sebelum-sebelumnya diposting. Jadi kurangin main gadget kalau itu nggak benar-benar penting, karena itu bawaannya ngebuat kalian baperan. Kalau kalian baper, biasanya kalian nyinyir. Nah, nyinyir dan akhirnya ngibah orang gitu. Ah, gitu doang posting, gitu doang diposting gitu. Nah, kadang-kadang doang itu yang mahal. Jadi saya menyarankan kepada teman-teman, ini adalah bentuk kenapa orang menyesal. Kadang-kadang kita selalu mikir bahwa, ah gitu doang gue juga bisa, ah kontennya gitu doang. Nah, kita kadang-kadang mikir ada sesuatu yang bisa kita lakukan, kemudian namun nggak kita lakukan. Jadi ada sesuatu yang kita bisa, namun kita nggak lakukan. Akibatnya apa? Akibatnya penyesalan. Nah, jadi buat pesan saya adalah berkarya aja. Segala sesuatu pasti pernah cupu. Ya, jadi kalau orang selalu bilang semua indah pada waktunya, saya cuma bilang bahwa semua pernah cupu pada waktunya. Ya, Justin Bieber juga saya yakin dulu kecilnya saya pernah nonton dokumenternya juga cupu banget. Jadi selalu pernah cupu, karena cupu itu kemudian dia tetap belajar dan naik kelas. Nggak pernah. Jadi ada kata-kata mutiara Zig Ziglar tuh bagus juga tuh. Jangan nunggu sempurna untuk memulai, tapi justru harus memulai biar jadi sempurna. Nah, jadi ya teman-teman, dalam konsep marketing, kalian harus berkarya. Kenapa? Kalau kalian nggak berkarya, orang nggak pernah tahu. Kalau kalian nggak ngasih orang tahu, orang nggak pernah kenal kalian. Ya kan? Jadi kalau mau punya barang, harus diproduksi dulu. Oh ya, Bu Winda jago bikin brownies. Oh tahu. Oh tahu ya. Tahu Bu Winda? Tahu. Kenal. Oh kenal. Yang jago bikin brownies. Temenan nggak? Wah, itu level berikutnya adalah setelah tahu, kenal, jadi teman. Setelah teman, level berikutnya lagi adalah teman main. Dari teman main jadi sahabat. Nah, kalau saya nggak usah jelasin detail, tapi kalau di marketing jadi sahabat tuh berarti customer-nya loyal. Berarti beli lagi. Itu yang ngejelasin kenapa Apple setiap launching di bulan Desember, itu yang antri panjang. Karena Apple-nya udah jadi sahabat, Mac-nya udah jadi sahabat, ya. Dan untuk sampai ke tahap sahabat, untuk sampai dia beli terus, gitu ya, atau mungkin ada yang penggemar Xiaomi, semuanya Xiaomi gitu. Nah, itu harus sampai di level sahabat. Ini tips terakhir, namanya keep moving, stay foolish. Jadi terus bergerak dan teruslah menjadi orang bodoh, karena kalau udah ngerasa pinter, nggak dapat lagi ilmu baru gitu ya. Jadi saya ingat training ISQ pertama kali itu dari Ari Ginanjar, pertama kali yang perlu dikosongin itu adalah pikiran. Jadi setiap ada seminar, webinar, atau masterclass lainnya nanti di session berikutnya, selalu kosongkan pikiran, jangan pernah gini doang. Akhirnya kita nggak pernah dapat sesuatu ya, karena gelasnya udah penuh gitu. Nah, ini tipsnya. Ini kamu, ini mereka. Ya, di antara kamu dan mereka itu pasti ada yang kamu tahu, dia nggak tahu, atau mungkin ada yang dia tahu, kamu nggak tahu. Oke? Dan juga ini comfort zone kalian. Biasanya ini generasi rebahan, ya Mbak Winda ya, generasi rebahan seringnya di kamar main gadget. Itu namanya comfort zone. Nggak pernah ada kemajuan di mana zona itu adalah zona nyaman. Maka sebetulnya kalau kita bergerak dikit, disitulah keajaiban. Magic happen di situ. Comfort zone di sini, magic happen-nya di sini. Makanya itu semua harus dijembatani dengan silaturahim. Di Islam kita belajar silaturahim karena kenapa nggak pernah ada satupun orang di antara 50 orang mungkin kalian di sini yang punya pengalaman sama. Nggak pernah. Bahkan kakak beradik pun yang satu orang tua nggak punya pengalaman yang sama. Karena temannya nggak pernah sama. Baca bukunya nggak pernah sama. Perspektifnya pasti beda. Tempat yang dikunjungi pasti beda. Ketemu orang itu ngebuka pikiran. Jadi buat saya tadi setelah anti baper, buat saya anti mager. Baper mager tuh membunuh banget. Ya. Dan terakhir adalah kalau main banyakin, jauhin. Biasanya orang-orang yang mainnya deket itulah yang nyebabin dia baper. Tapi orang-orang yang mainnya jauh, kebuka wawasan teman-temannya banyak,
nggak gampang baper. Orang kreatif karena wawasannya terbuka. Wawasan terbuka karena mainnya jauh. Karena yang ditonton banyak, ya. Karena yang didatengin tempatnya banyak. Begitu. Nah, ini kayaknya slide terakhir saya adalah teman-teman harus bisa eksplorasi diri. Banyak-banyak main. Kenapa sih dari tadi saya ngulang-ngulang main? Karena buat saya selalu ada pembelajaran dalam main. Main itu adalah belajar yang sukarela. Asli. Kenapa jadi belajar sekarang tuh guru-guru sama dosen disuruhnya ngebuat permainan? Karena sebenarnya sejatinya siswa, mahasiswa, ataupun siapa gitu ya, itu dia belajar permainan. Dan main itu adalah belajar yang paling sukarela. Dan terakhir, saya bilang adalah pro bono. Pro bono tuh gini, nanti kalau kalian udah ketemu ikigainya, apa yang kalian suka, apa yang kalian kuasai, orang mau bayar, dan dunia butuhkan, itu kalimatnya ngulang. Apa yang kamu suka? Public speaking. Apa yang kamu kuasai? Public speaking. Apa yang orang mau bayar? Public speaking gitu ya. Apa yang dunia butuhkan? Ternyata orang butuh orang-orang yang punya argumen baik gitu ya. Public speaking berarti ketemu ikigainya. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah pro bono. Pro bono adalah melakukan sesuatu tanpa dibayar. Jadi kalau ada orang ngajak, mau nggak jadi MC tapi gratis nih acara 17 Agustusan? Oh mau. Nah itu namanya pro bono. Kalau kamu menemukan kesenangan di balik aktivitas yang kamu lakukan tanpa dibayar, itu ada ciri-ciri kamu nemuin ikigainya. Percayalah ya teman-teman, kalau kita melakukan yang kayak gitu, bahkan kita nggak ini, nanti rezekinya yang lain-lain. Karena rezeki itu nggak melulu soal uang, bisa jadi jaringan. Kemudian dari jaringan itu kita baru dapat rezekinya, siapa tahu. Jadi perbanyak pro bono kalau udah ketemu sukanya di mana. Saya kasih analogi ya. Kalau kamu suka digital marketing, maka pelajarilah segala sesuatu tentang digital marketing. Pelajari tentang SEO-nya. SEO itu singkatan dari Search Engine Optimization. Jadi begitu saya ketik nama Ibu Winda Sukma, muncul teratas adalah SMA IT Insan Mandiri, itu SEO tuh. Biasanya begitu diketik butuh ini, dia muncul pertama kali. Atau belajar juga tentang sosial media. Atau belajar juga tentang konten marketing. Atau belajar juga tentang email marketing. Beberapa hal yang saya pelajari beda, tapi semuanya bermuara pada digital marketing. Lagi-lagi contohnya, kalau kalian suka public speaking, maka setiap ada kesempatan jadi MC, ambil. Ada kursus MC, ambil. Ada forum diskusi, ikutan. Ya. Kemudian ada acara keluarga, mewakili keluarga untuk speak up. Ada makan malam bareng keluarga nih, karena nggak lagi di asrama, ngomong, ceritain apa yang ada di sekolah. Segala sesuatu boleh jadi itu bukan yang kita mau, tapi itu sebenarnya mengarah ke sana gitu ya. Nah, kalau kalian suka nih seperti ini, ya kalian bisa tuh mengisi banyak webinar ya, ke anak-anak SD mungkin, atau ke teman-teman yang kurang beruntung. Ya, jadi itu tadi rumusnya, being just you, dare to be different, create your own personal branding, start small, act now, keep moving, itu yang akan ngebawa kita, kalau ditambahin semua, jadi santuy tapi sukses. Nah, ya ini salah satu ustadz favorit saya nih, katanya amalkan apa yang engkau ketahui, maka Allah akan memberi apa yang engkau tidak ketahui. Saya percaya banget nih. Ya makanya guru-guru, dosen-dosen tuh makin cerdas Bapak Ibu, karena dia selalu ngasih tahu apa yang dia kasih tahu. Nah, dengan dia ngasih tahu ke orang lain, dia makin mastering, dan orang lain itu mungkin dapat berkahnya juga dari situ gitu. Dan saya menutupnya dengan ini, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan acara kita diberkahi, teman-teman mungkin dapat sesuatu, nggak semuanya mungkin baru, tapi kalau dari 50 ada 1-2 orang aja yang kira-kira hatinya tergerak, buat saya itu udah sebuah berkah. Ya, baik Mbak Winda, Pak Manarul, Mbak Tias, Bapak Ibu semua, ini presentasinya saya akhiri dengan quote-nya Einstein, buat saya hidup tuh kayak ngendarain sepeda. Kalau kita diem aja kayak air ya, air tuh kalau diem aja di ember jadinya butek. Sama kayak hidup juga. Kalau kita nggak jalan terus, kalau kita sepedanya diem, kita bisa jatuh. Ya, sesekali nengok belakang boleh, tapi tetap harus fokus nengok ke depan. Baik teman-teman semua, Bapak Ibu semua, terima kasih. Kayaknya waktunya over nih, mohon maaf sebelumnya ya. Kekurangan datangnya dari saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ari atas materinya. Oh, bagaimana teman-teman semua, materi masterclass hari ini keren sekali ya, yang sudah disampaikan oleh Mas Ari. Tadi kata Kari, ingat ya, tagline-nya tentang ikigai. Singkat saja, jadi tadi yang saya dapat ya, jadi ijazah itu nantinya hanya akan menjadi sebatas kertas saja. Kalau kita tidak memiliki kompetensi seperti itu. Nah, terus kemudian
Untuk itu kita harus upgrade nih teman-teman, update skill kita melakukan pengembangan diri menjadi kreatif sampai nanti mempunyai personal branding. Nah, berbicara tentang passion, ayo kita move dari comfort zone kita, temukan passion kamu, start dari sekarang. Kita ingat lagi tentang ikigai tadi sampai menemukan akhirnya kita dibutuhkan oleh dunia. Begitu teman-teman. Nah, untuk sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Mungkin 1 atau 2 penanya saja ya untuk mempersingkat waktu karena nanti kita akan nanti yang laki-laki akan melakukan sholat Jumat. Oke, untuk itu bagi teman-teman atau mungkin ada guru yang ingin bertanya, boleh menyalakan mic-nya. Ya, adakah yang ingin bertanya? Dari Ananda, anak-anak soleh? Ini justru momen bertanya ini momen ngelatih keberanian nih gitu ya. Jadi Betul. kalian harus berani speak up. Minimal kalian bisa chat loh di kolom chat di bawah tuh kalau nanti memang ada pertanyaan. Silakan. Oke, silakan yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya dari kolom chat. Oh, ini dari Ananda Farhan. Dia bertanya tentang apa perbedaannya komoditas dan komunitas. Silakan Mas Ari boleh langsung dijawab. Oke, apa bedanya komoditas dengan komunitas? Bedanya rada jauh nih, Mas Farhan ya tadi Mbak Winda ya. Jadi gini, kalau komoditas itu ini istilahnya ekonomi banget nih. Jadi kalau saya nyebut beras tuh komoditas karena nggak ada orang yang membranding atau ngasih merek beras. Nggak pernah kan kita makan beras, merek apa nih beras? Nggak pernah, karena dia sesuatu yang umum. Jadi kayak mangga, kita nggak tahu itu komoditas gitu ya. Tapi begitu kita bilang mangga ini adalah mangga mana lagi gitu ya. Mangga ini adalah harum manis, mangga gedong gitu ya. Atau alpukat madu. Nah, begitu dia bilang gitu atau salak pondok, komoditas tadi menjadi brand. Paham ya? Jadi produk itu bisa disebut komoditas, bisa juga disebut brand. Kalau dia udah identik dengan sesuatu atribut tertentu atau kualitas tertentu, maka dia jadi brand. Sedangkan komoditas itu rata-rata adalah produk generik. Orang banyak nyebutnya kalau obat tuh obat generik lah, umum. Nah itu komoditas. Apa bedanya sama komunitas? Beda banget. Komunitas itu adalah kumpulan orang-orang yang kira-kira mereka itu punya minat yang sama. Komunitas sepeda misalnya. Nah komunitas-komunitas ini penting untuk kita masukin. Untuk buka apa? Untuk buka jejaring. Untuk apa lagi? Untuk melatih skill kita. Kita kadang-kadang selalu ngerasa gini, gua nih main basketnya paling jago nih, gitu ya, suka ngerasa gitu. Tapi coba deh masuk ke komunitas anak basket, belum tentu kita paling jago. Atau kita suka skateboard, ya, masuk ke komunitas skateboard. Kita perlu masuk ke komunitas untuk apa? Untuk kita tahu benchmarknya. Sebenarnya di luar sana tuh udah sejauh apa sih perkembangannya? Dan kita bisa sharing karena minat kita sama. Semoga clear, Mbak Winda. Itu jawaban saya untuk komoditas dan komunitas. Oke, baik. Terima kasih, Mas Ari. Ini ada satu lagi penanya dari siswa kami, namanya Daniel Firdaus. Mungkin Daniel ini tertarik nih dengan dunia digital marketing. Apalagi sekarang kan anak-anak muda itu sudah mulai banyak ya yang menguasai teknik digital marketing lebih karena platformnya lebih ke digital. Jadi apakah digital marketing tentang boleh dijelaskan Mas Ari tentang digital marketing dan tentang yang berkaitan dengan mata pelajaran matematika, seperti itu ya Daniel ya? Oh, mapel tuh mata pelajaran ya? Oke, dari tadi Ya. saya lagi apa namanya menduga-duga mapel tuh apa? Oh, rupanya mata pelajaran. Maksudnya ini Bu, kalau Apa? digital Silakan, marketing itu Daniel. pakai matematika. Ya, Daniel. Oke, Mas Daniel, saya nangkap kok pertanyaan Mas Daniel. Oke, gini, saya nggak tahu ya, Mas Daniel suka matematik apa enggak. Saya sendiri orang yang nggak terlalu jago matematik, Mas Daniel. Jadi dari awal saya udah sadar bahwa saya tuh lebih ke arah verbal dibandingkan numerikal gitu. Tapi kalau Daniel ternyata nggak suka matematik, bukan berarti Daniel nggak bisa berkarya di digital marketing. Karena di digital marketing tuh luas banget, ya. Gini deh, saya mau kasih gambaran gini. Makanya tadi di awal saya bilang gini, saya pengen banget nanti mudah-mudahan bisa jebatanin insan mandiri ya untuk undang mungkin Gojek, Shopee atau Tokopedia untuk datang. Karena hari ini teman-teman yang lulus SMA, lulus kuliah apalagi itu pada berlomba-lomba masuk perusahaan digital. Nah, jadi digital marketing itu sebetulnya marketing juga, Mas. Tapi media yang dipakai itu medianya digital. Media digital itu satu bisa sosial media.
Ya, sosial media itu Instagram, Facebook, dan teman-teman yang tadi saya sebutin. Bisa juga media pesan, WhatsApp, Telegram itu udah masuk juga dalam ranah digital marketing. Jadi bisa media pesan, bisa juga media sosial, ya, bisa juga lewat platform lain atau marketplace. Marketplace itu kayak apa? Kayak Shopee, kayak Tokopedia, gitu ya, kayak Alibaba, AliExpress, itu marketplace. Jadi dia kelola. Selama dia memasarkannya via itu bisa disebut digital marketing. Perlu nggak matematika? Bisa iya, bisa enggak. Karena jabatan di sana juga nanti kerjaannya banyak banget. Ya, banyak teman-teman yang kerjanya mimpi jadi manajernya di Gojek. Kerja di Gojek itu bukan berarti jadi supir Gojek ya teman-teman, tapi kerja di head office-nya. Mereka menganalisis tuh customer-nya. Suka ya, saya yakin teman-teman punya aplikasi Gojek, Grab, atau lain sebagainya. Hari ini kita mesen GoFood, 1-2 minggu nggak mesen lagi, tiba-tiba kita dapat email atau dapat tiba-tiba kupon promo ya. Itu adalah kerjaan dari customer relationship. Mereka tahu nih, si Daniel minggu ini beli gado-gado. Kenapa udah 2 minggu nggak beli lagi? Padahal minggu yang lalu sempat beli juga. Akhirnya saya pancing nih dengan kupon. Nah, itu kerjaan customer relationship. Banyak juga sekarang ada, jadi saya ceritain ruang lingkupnya ya. Ada juga orang kerja digital marketing sebagai content writer atau istilahnya copywriter sekarang. Copywriter, orang tua kita mikir ngapain copywriter, bikin kopi apa? Enggak. Copywriter tuh orang-orang yang bikin iklan-iklan dengan menarik, ya. Ya, jadi suka kan ada billboard tuh tulisan contoh billboardnya Sandiaga Uno yang kemarin sebelum dia naik jadi menteri kan. Ini bukan iklan untuk nyapres, cuman mau majuin produk UMKM. Ya, itu contoh copywriting. Dan orang ya yang saya tahu Gojek itu menyewa vendor untuk bikin copywriting tuh sampai angkanya ratusan juta untuk bikin copywriting. Jadi orang-orang belajar bikin kata-kata gitu yang bagus. Nah, jadi nggak mesti harus bisa matematik gitu ya, karena semua tuh sudah terdigital kok gitu ya. Dan saya mau cerita juga, mungkin ini nggak banyak di koran-koran, tapi teman-teman sadari mungkin GoPay itu pembayaran pakai Gojek yang namanya GoPay itu powerful banget karena dia kerjasama dengan banyak merchant tuh toko. Hari ini kalau kalian sadari di mana ada GoPay, di situ ada ShopeePay. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia ngebajak atau hijack anak-anak muda yang kerja di GoPay untuk masuk di ShopeePay. Dibajak, dibayar gaji lebih tinggi, semua merchant-nya sekarang udah banjir ShopeePay. Bahkan mau potong rambut di Kapten aja untuk cowok-cowok nih sekarang bisa bayar pakai ShopeePay. Diskonnya hampir sama. Jadi nggak melulu matematik ya, luas banget di dalam marketing. Makanya tadi saya contohin, bisa belajar email marketing, bisa belajar SEO, gitu ya. Ya, bisa jadi buzzer juga mungkin sekarang. Nah, itu bagian dari digital marketing ya. Ada buzzer, ada influencer, ada endorser. Panjang banget. Mungkin nggak di kesempatan ini ya, bisa saya sharing semua, tapi itu gambarannya. Thank you, Mbak Winda. Oke, baik. Terima kasih, Mas Ari. Sebenarnya ada 2 penanya lagi, tapi boleh satu dulu ini dari Bu Syifa. Silakan Bu Syifa di open mic-nya. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Mas Ari sebenarnya pengen nanya aja sih, kan tadi bicara tentang personal branding ya. Sebenarnya gimana cara kita, khususnya untuk anak-anak nantinya, untuk membangun personal branding yang baik? Kayak misalkan kita tahu kalau zaman sekarang tuh kayak ada LinkedIn atau Instagram, itu kan bagus banget buat bikin personal branding. Nah, gimana sih cara bikin personal branding yang baik dan benar? Oke, makasih Mbak Siva. Pertanyaannya bagus banget ya. Ini saya gabungin aja dengan pertanyaannya Imam Maulana ya. Oke, nggak apa-apa tentang personal branding. Jadi gini. Ya, Mas Imam. Mas Imam pengajar juga ya Mbak Winda ya? Betul ya? Iya, lebih kepada... Ya. Baik. Oke, jadi ada dari Pak Imam dan juga Bu Syifa ya. Buat saya, tadi cara menemukan personal branding itu sebenarnya satu adalah menemukan diri. Itu satu dulu. Kedua adalah nyaman dengan menjadi kita. Ketiga adalah mengkomunikasikannya. Jadi ada 3 tuh, Bu ya. Menemukan diri, nyaman, gitu ya. Karena kalau kita pura-pura nyaman, orang ketahuan. Jadi gini, suka ya kita dengerin orang ngomong sesuatu, tapi nggak nyampe di pikiran sama hati kita. Karena sesuatunya nggak datangnya dari hati dia. Ketahuan orang ini nggak nyaman nih sebenarnya ngomong ini. Tapi kalau bisa langsung nyaman, nah tadi menemukan, nyaman, kemudian komunikasikan. Tadi yang Mbak Siva sebut tentang LinkedIn, segala macam ya, atau sering posting quote-quote di Instagram, selalu bicara bijak di Facebook ya, itu bagian dari mengkomunikasikan personal branding. Tapi sebetulnya harus ditemukan dulu, nggak di situ. Sebetulnya yang tadi yang saya bilang harus bertafakur dulu, nyari dulu ke diri kita sendiri.
boleh jadi kita bingung. Makanya tadi saya bikinin tools, kita tulis dong 5 hal yang kita suka, yang kita kuasai, 5 hal ini. Nah, yang kita tulis itu bisa kita validasi Mbak Siva, baik ke pasangan kita, istri suami kita, atau ke teman dekat kita. Karena manusia itu punya blind spot. Jadi kalau orang tinju, itu kenapa butuh pelatih? Karena ada titik di mana dia nggak bisa ngelihat kelemahan dia. Nah, divalidasi tuh ke teman dekatnya. Bener nggak sih menurut lu gue tuh ini? Oh iya bener. Nah, cari teman-teman juga yang nggak cuma mau nyenengin kita, tapi berani ngasih kritik ya, kritik yang membangun. Jadi cara nemuinnya paling gampang itu Bu, dibikin itunya, kemudian dicari. Nah, atau kadang-kadang kita bisa flashback sih. Ini kok kebanyakan saya sertifikatnya ini ya. Wah, saya memang tertariknya bidang ini nih. Nah, itu kadang-kadang bisa ditemukan juga, oh, saya tuh lebih sukanya dunia tentang hubungan dengan manusia, makanya saya ngambilnya course-course kayak gini. Itu bisa disadarinya, bisa pakai kayak gitu juga. Nah, nanti ini nyambung nih ke pertanyaannya Pak Imam kan. Kalau udah ketemu yang tadi Mbak Siva mau ya, kemudian di tengah perjalanan kita hilang ini ya, hilang semangat. Saran saya cuma satu, gini, ciptain yang namanya kemenangan singkat. Nah, saya selalu nyebut itu kalau di bahasa pemilunya namanya quick win. Wah, gitu ya. Dia punya program 100 hari quick win. Nah, kita tuh harus punya quick win-nya. Jadi gini, saya suka sebagai public speaker. Kalau kita terus baca buku, bikin slide tapi nggak pernah tampil, nggak pernah dapat quick win-nya. Makanya nanti harus cari momennya. Ada sekolah ini boleh saya tampil dulu gitu. Nah, itu tadi melakukan pro bono tadi saya lakukan. Kalau udah quick win, nah biasanya orang tuh hilang motivasi Pak, karena nggak ada suntikan ekonominya Pak yang mengikuti Pak. Jadi pasangan kita juga ragu, udah deh balik ngajar aja deh, ngapain sih ngelukis gini nggak bisa ngasilin duit kan gitu. Jadi dicari kemenangan singkatnya tuh apa, itu yang kita perlu, karena itu yang nanti jadi bensin kita. Saya selalu suka tuh, pikirin quick win-nya apa Pak, gitu ya. Boleh jadi quick win-nya jumlah follower. Kalau kita dulu followernya, kalau kita bikin channel, nah banyak orang stres bikin channel Instagram, YouTube tuh karena ngeliatin follower. Karena, wah kok nggak naik-naik follower gue, stres gitu. Nah itu dia Pak, itu dari banyak orang-orang yang punya follower banyak, dia selalu fokusnya sebenarnya bukan ke jumlah follower, tapi ke tujuannya. Berapa banyak yang bisa dia inspirasi, orang mau suka mau enggak. Nah, bisa jadi Pak, orang tuh nggak termotivasi lagi karena di tengah jalan banyak cibiran tuh Pak Imam. Jadi gini, jadi misalnya ternyata dia tampil, ngelihat lukisannya bagus, 8 orang muji, 2 orang bilang jelek, akhirnya dia berhenti. Saya cuma mau bilang gini, kita nggak bisa memuaskan semua orang. Kita tuh nanti akan masuk pada segmen tertentu. 2 orang yang nggak suka, dia boleh melipir. 8 orang tetap kita jaga. Jadi yang nggak suka nanti akan menyikir dengan sendirinya kok. Kita tetap layanin yang 8 itu. Nah kadang-kadang orang fokusnya kedua itu akhirnya jadi nggak semangat. Atau tadi yang saya bilang duitnya tiba-tiba nggak ada. Tapi kalau dia melakukan pro bono, biasanya selalu kejadian Mbak. Mahasiswa saya encourage melakukan pro bono, akhir-akhirnya dapat rezeki. Dia hobi desain, hobi foto, saya bilang bantuin deh dosen ini ngeliput acara pengabdian masyarakat, bantuin deh bikinin company profile, iseng-iseng ditunjukin ke dekannya, tiba-tiba dikasih project. Pro bono itu jarang mengecewakan. Itu menurut saya ya. Apalagi kalau di sini saya yakin ilmu agamanya lebih bagus tuh Pak. Jadi kalau misalnya dia ikhlas, itu malah lebih dahsyat itu. Efeknya bisa kemana-mana gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Winda ya pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ari atas jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan. Oke, anak-anakku semua, Bapak Ibu Guru, akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Semoga pertanyaannya terjawab semua. Kalau masih ingin tahu lebih dalam lagi, boleh mampir ke media sosialnya Mas Ari. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dan menyimak dengan antusias. Terima kasih juga kepada tim teknis, dan tentunya terima kasih untuk Mas Ari selaku narasumber pada acara masterclass hari ini. Semoga banyak ilmu yang bisa didapat dan membantu kita untuk semangat menemukan passion dan cita-cita. Oke, sebelum ditutup, mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita ada wabarakatuh. sesi